Ini oncal-oncalan. Kalau angka-angka Ya. ini Mas, ini angka-angka itu eh, akan didebat karena persoalannya adalah semua sudah dialokasikan. Ini persoalan dengan rezim keuangan kita. Jadi karena sudah dialokasikan di depan, kalau tidak ada kondisi darurat atau eksekutif order atau apapun juga nggak bisa dengan mudah direalokasi. Yeah. Ini memang PR mendasar persoalan manajemen keuangan negara. Itu mengapa di awal tadi saya sampaikan bahwa termasuk kapasitas untuk membuat regulasi. Kalau tidak ada kerangka regulasi, nggak bisa serta-merta direalokasi. Hitung-hitungannya Mas Rimawan itu betul, karena begini. Ketika di lockdown, atau ketika dilakukan pembatasan ekstrim, itu saya berikan link saya pakai bahasa Inggris itu terbit seminggu atau beberapa hari sebelum akhirnya diputuskan PPKM darurat. Saya menulis opini untuk Fulcrum di Singapura. Melihat dilema pemerintah, dan saya mengatakan soal anggaran. Karena PPKM darurat atau lockdown itu satu sisi. Sisi yang lain adalah memastikan orang hidup. Ini artinya perlindungan sosial. Dan mode yang sudah terbukti paling efektif dan paling jejak, paling benar adalah bentuknya duit tetapi tidak cash. Kartu itu loh, Mas. Iya. Bisa ditukar. Kalau duit cash korupsinya macam-macam, kalau barang kita sudah tahu cerita kemarin segala macam. Iya. Bisa dibawa ke ATM diuangkan atau ditukarkan di Laku Pandai itu atau e-warung itu, sehingga bisa menghidupkan ekonomi di tingkat lokal. Jadi sesederhana itu seharusnya konsepnya. Begitu lockdown, duit diturunkan. Satu, untuk masyarakat. Dua, memperkuat 3T. T yang ketiga, yaitu treatment. Vaskes kita itu ambruk. Anda baca Kompas hari ini dan banyak media, orang teriak-teriak mengenai insentif untuk vaskes yang terlambat. Iya. Bahkan di beberapa grup sudah beredar kan, nakes tidak mau lagi karena nggak dibayar. Iya. Maksud saya, ada proses birokrasi yang panjang sekali ini, mengiringi reimbursement atau mengiringi keuangan ini. Kalau tanya dana pen, cukup atau tidak cukup? Tadi yang tanya siapa, Mbak siapa tadi, atau Mas siapa, Adit tadi ya? Iya. Apakah duitnya? Mas, sampai dengan minggu pertama bulan Juli, baru 32% penyerapan dana PCPEN itu. Dan PCPEN ada di dalam kendali. PCPEN itu ada beberapa klaster. Kalau saya tidak salah ingat, klasternya adalah klaster kesehatan, klaster perlindungan sosial, klaster program prioritas, klaster UMKM, dan klaster insentif usaha. 5. Duitnya itu gede itu, kira-kira 47,9 miliar dolar, itu 600-700 T ya Mas ya kalau nggak salah. Waduh. Itu minggu pertama bulan Juli, baru terserap 31-32%. Tetapi karena namanya adaptive budgeting itu tidak dianut oleh Indonesia, yang tadi kata Mas Riman tadi loh, ada kasus naikkan dong, nggak ada kasus turun lagi. Itu kan harusnya kan begitu kan? Optimalisasi tadi harusnya kan. Ekonom akan tahu ini. Bahkan dana perlindungan sosial aja nggak kayak gitu loh ya. Karena sudah ada segini, maka kalau nggak ada kejadian dulu nggak bisa. Atau yang kemarin sekarang ini sedang rame teman-teman sampai hari ini rame soal vaksin berbayar itu, vaksin gotong royong itu. Itu kan sebenarnya kan persoalan manajemen keuangan itu loh. Jadi itu Mas Rene, saya mohon maaf itu jawabannya tidak langsung lugas, tapi untuk memperjelas bahwa situasinya itu kadang-kadang ini bukan soal ada tidak adanya duit, tetapi menatanya gimana. Kalau Presiden khawatir bahwa misalnya dengan duit dialokasikan kemudian ruang defisitnya bertambah, ya ngomong sama DPR dong. Wong DPR semua isinya partai pemenang pemilu semua kok. Nggak ada oposisi kok. Semua kan koalisi. Kalau Anda ada yang mengatakan, belum ada oposisinya misalnya anggaplah PKS gitu. Lihat aja di pilkada kemarin, PKS di sana koalisi sama sini. Ini nggak ada Mas. Nggak ada. Oposisi ideologis itu nggak ada. Yang ada kepentingan. Udahlah, saya ngomong apa adanya saja. Jadi, bisa kok. Jadi kalau takut ada, nanti kalau defisit lebih dari 3%, nanti Presiden di-impeach. Enggak. Ngomong ke DPR dulu. Ya kan? Bahwa ini uang fiskal kan begini. Karena duitnya menurut saya dimungkinkan itu. Tapi
I may be wrong ya, tapi dari angka-angka yang saya dapat dari teman-teman di Kementerian Keuangan, dari teman-teman dari pemerintahan sendiri, dari sumber-sumber terbuka di media, seharusnya kapasitas itu masih ada. Tapi memang perlu willingness loh ya, yang dikatakan Mas Rimawan tadi. Itu, Mas Rene. Masya Allah. Ini maaf ya kawan-kawan ya, saya yakin Anda tercenung mendengarkan ini, tapi menurut saya kita perlu tahu, karena dengan kita tahu kita jadi lebih inform dalam menyatakan sikap kita atau mengekspresikan kepedulian kita gitu. Karena ini this is where we are gitu, dan carut marut ini ya negara kita gitu. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Dan memang pertarungannya kalau boleh didistilasi yang paling mendasar ya bisa jadi ego ya, Mas Yanuar, Mas Rimawan ya. Dan ini PR besar ya. Dan mungkin kita bisa memulai dari 65, wah malah bertambah 65 orang yang ngumpul malam ini untuk coba melepas egonya dan mulai ambil peran dari malam ini dalam kapasitas apapun yang ada. Karena dengan mudah kita akan mengomentari what's missing dari pemerintah kita, dari pemimpin-pemimpin kita. Tapi sekarang di penggalan berikutnya yang saya ingin fokuskan adalah bertanya ke Mas Yanuar dan Mas Rimawan, what can we do as a citizen yang nggak punya budget, nggak punya SK. Kalau Wing udah dapat sih SK-nya ya. Nggak. Maksudnya terlebih yang punya SK gitu ya, yang di BUMN, BUMD, di korporasi. Paling tidak kita kan dapat amanah dari Allah, masih bernafas gitu ya. Dan selama amanah itu masih ada, menurut saya tugas kita untuk melakukan hal minimal yang bisa dilakukan gitu. Dan malam ini kalau boleh penggalan berikutnya kita insya Allah akan bicara sampai jam 9.30, menghormati waktu bapak-bapak ini. What can we do, Prof? Saya memulai dulu nanti karena ini dagingnya Mas Rimawan. Saya hanya mengantarkan. Monggo, saya Mas, semangat Sonjo itu, kalau saya itu bagi saya mengajarkan ke saya banyak sekali hal mengenai bukan hanya gotong royong, Mas, tapi juga sense of citizenship ini, Mas. Yeah. Rasa kewargaan bersama ini sebagai satu warga, satu bangsa. Udah nggak ngurusi agama, udah nggak ngurusi suku, udah nggak ngurusi latar belakang. Tapi orang Jawa bilang nyengkuyung. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Yang orang Jawa mungkin tahu. Jadi kalau saya Pak DWD diterjemahkan ya. Ya, saya Mas ada di Jogja ada Mas Rimawan, di Jakarta ada Mas Rene. Gimana kalau kita kanalisasi upaya-upaya dan niat-niat baik ini? Mulai dari, kalau saya nggak tahu Mas Rimawan kan masih ada program Sonjo yang orang bisa dengerin toh, Observer itu toh. Kalau mau bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang pengen tahu Sonjo bekerja gimana, ngomong ke Mas Rimawan jadi Observer Sonjo seminggu atau berapa? Saya lupa Mas sekarang. 2 minggu, 3 minggu, saya lupa. Seminggu Mas. Seminggu di sana, ngelihat bagaimana teman-teman Jogja itu saling tolong-menolong kayak gitu. Itu sangat konkret itu. Mulai dari urusan ayam, sayur, sampai ngurusi shelter, sampai ngurusi tabung oksigen. 0 rupiah. 0 rupiah. Jadi, saya mengusulkan Mas Rene, jejaring niat baik ini dikonkretkan. Di Jogja kami punya Mas Rimawan, di Jakarta ada Mas Rene. Mas Rene menjadi hub itu. Niat di list kebutuhannya apa. Sonjo itu gitu masalah bekerjanya. Mempertemukan demand dan supply, kira-kira gitulah. Butuhnya apa, yang bisa membantu siapa. Kalau grupnya udah terlalu gede, pecah. Sesuai dengan topik. Sonjo itu dari 1, sekarang berapa belas WAG, Mas? 24. 24 WhatsApp group. Khusus Sonjo Pangan ada 2. Saya anggota di situ karena kalau saya butuh pangan, saya tinggal ngomong, ini saya butuh ini ayam atau apa. Langsung datang ke rumah, Mas. Ya dibayar tentu saja, jangan nggak bayar. Tapi itu, Sonjo Pangan khusus, Sonjo Tangguh, ada Sonjo macam-macam, Mas. Bahkan Sonjo Wedding, wisata. Gimana yang waktu itu, waktu sempat turun kurva kan gimana berwisata dengan aman, sampai Sonjo Pendidikan. Jadi menurut saya, itu. Udah, saya itu aja. Itu pengantar. Lainnya Mas Rimawan. Gimana? Kawan-kawan, hari Ahad, hari Minggu, insya Allah akan ada bimbingan teknis dengan kawan-kawan Sonjo. Sonjo Tangguh ya?
dalam hal ini mewakili ya ini salah satu kanalnya kalau yang kami mulai Mas Yanuar dan Mas Primawan juga kami paksa untuk ada di situ, namanya Pulih Bersama ya, tapi fokus kami masih pada pengadaan shelter, karena kalau kawan-kawan tahu jumlah teman-teman yang isoman kemudian meninggal itu banyak sekali ya, dan banyak tempat-tempat yang sebenarnya bisa difungsikan sebagai shelter terkendali ya, tempat isolasi terkendali yang bisa dimonitor, bisa dilihat dan saling jaga ya. Pak DWD dengan Jakpro-nya, LRT-nya itu juga sudah bergerak di situ. Bu Febi dan kawan-kawan juga sedang merintis saat ini, minta doanya dalam waktu dekat, dan pastinya kami nggak mau menjadikan ini inisiatif satu korporasi saja, tapi siapapun juga bebas untuk masuk di sana. Dan kanalisasi ini lagi juga dibangun gitu, dan mengikuti, kami tinggal ngikutin aja apa yang sudah dilakukan oleh Mas Trim. Tapi mungkin baiknya menyimak juga yang disampaikan Mas Trim ini, gimana caranya. Wes, Mas Iwan udah muncul nih. Ini kita mesti siap-siap nih, Masya Allah. Baik. Jadi sebenarnya caranya itu simpel ya. Jadi kita balikin lagi. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Balik lagi, semuanya balik ke pertanyaan. Kenapa sih kok kemudian muncul ide kayak Sonjo gitu ya? Padahal sebelumnya waktu itu saya masih ingat saya mendalami Omnibus Law waktu itu. Saya riset sampai hampir 2 paper, tapi kemudian saya hentikan. Saya hentikan betul. Karena waktu itu saya melihat begini. Saya tahu bahwa dari data menunjukkan bahwa orang yang komorbid itu memiliki chance 50% kalau terkena COVID itu cuma punya 50% lebih rendah untuk survive daripada orang yang tidak komorbid. Saya komorbid. Saya komorbidnya banyak. 1 asma, 2 hay fever, masalah paru ya. Yang ketiga DM. Terus usia juga 52 ya. Jadi saya ini orang komorbid. Jadi kalau saya ini kemungkinannya kena pandemi ya 50% rate saya kemungkinan untuk hidup kecil. Tapi ada 2 pertanyaan di situ. Aja nggak ada orang yang tahu. Ya benar. Tapi kan ada 2. Katakanlah ini misalkan ya dikasih umur panjang tambah 20 tahun lagi gitu. Oleh Gusti Allah tak kasih bonus 20 tahun gitu. Ya matur suwun kan gitu. Apa yang terjadi? Ada pertanyaan di sana. Siapa yang bertanya? Yang bertanya itu orang yang tidak kita bayangkan. Siapa itu? Cucu. Terus cucu saya tanya, loh, Mbah, dulu katanya pandemi, Mbah. Iya. Banyak yang meninggal ya, Mbah. Oh. Lah, Mbah melakukan apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, kalau kemudian usianya nggak panjang nih, mohon maaf, gitu ya. Nah, usianya nggak panjang gitu. Ada lagi masalah nih. Pertanyaan serupa. Cuma beda sekarang yang tanya, malaikat. Aduh. Pertanyaan saya, kita bisa jawab apa? Kita bisa jawab apa? Jadi, waktu itu saya mengatakan, ya sudah, kerjain aja. Saya fokus aja ke situ. Nah, lalu bagaimana kalau nanti nggak diikuti orang? Belum nggak diikuti orang, saya kerjain sendiri. Yang penting besok kalau ditanya, saya tahu jawabnya. Gitu. Nih, alhamdulillah kok diikuti banyak orang. Nah, ya sudah terus gitu kan. Terus sekarang ini ditanya lagi loh. Kalau sekarang udah gede gini terus gimana? Apakah akan berhenti? Loh nggak boleh berhenti. Begitu berhenti saya ditanya lagi loh. Dulu udah jalan kok malah kamu hentikan, ya jadi masalah. Jadi nggak bisa berhenti saya. Nggak bisa berhenti. Ya terus saja gitu. Sampai kemana? Sky is the limit. Itu kata orang Inggris. Nah, lalu intinya ada di mana sebenarnya intinya? Intinya itu ada di 3 huruf. M-A-U. Mau atau tidak. Tapi ingatlah, suatu ketika kita akan ditanya. Dan yang menanyakan itu, yang paling berat menurut saya, itu justru kalau ditanya anak cucu. Gimana jawabnya coba? Anak umur 5 tahun gitu. Mbah, dulu ngapain aja, Mbah? Ketika pandemi itu, tetangganya Mbah kan banyak mati. Terus Mbah ngapain? Oh, nyebar hoax. Can we say that? Can we answer that question? Ini nampol banget, Prof. Jadi pertanyaan saya, jadi simpel sebenarnya. Just do it, Mas. Just do it. Yeah. Nah, seringkali saya ditanya juga ketika BIMTEK ke berbagai tempat itu ditanya, ini Mas Yanuar yang menarik, Mas.
Ditanya, Mas, kalau kita mau membuat shelter, itu landasan hukumnya apa? Oh iya. Ya. Selalu begitu, landasan hukumnya apa? Saya bilang, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Kenapa? Saya adalah citizen. Saya adalah bagian dari negara. Saya adalah rumah tangga. Bagian dari negara. Negara itu kan ada 3 kalau di dalam teori ekonomi ya. Iya. Itu pemerintah, bisnis, rumah tangga. Nah, saya rumah tangga. Terus saya sekarang pengen cawe-cawe. Caranya cawe-cawe gimana? Cawe apa? Berkontribusi. Ini harus buat shelter. Ya, dibuat aja gitu. That's it. Ini apa? Aku makasih banget loh belajar dari Mas Rim ya. Rupanya memang kalau kita ngomong sama siapapun sih, ini nggak cuma bicara di pemerintahan, siapapun selalu ada orang yang mau dan nggak mau gitu. Dan kalau yang mau itu segala hal yang paling ribet sekalipun jadi mudah. Ya. Tapi kalau udah nggak mau, segala hal yang paling simpel jadi ruwet. Gitu. Dan Mas Rim kemarin ngasih satu pedoman yang saya pegang sampai sekarang. Bantu mereka yang mau dibantu. Ya, kita jangan berusaha untuk membantu yang nggak mau dibantu gitu, karena yang ada frustasi aja. Bantu yang mau dibantu dulu gitu, karena itu banyak kok, cukup banyak. Gitu. Nah, itu teori ekonomi itu sebenarnya, Mas. Itu ada di teori namanya fairness equilibria. Jadi kita membantu orang yang mau membantu, tapi jangan dibantu orang nggak mau dibantu, orang nggak mau dibantu gitu kan. Dan kedua, ada lagi game teori tadi yang saya pakai. Gerakan seperti ini kan sebenarnya coordination. Apa disebut dengan coordination game? Di dalam semua coordination game itu selalu ada the first mover advantage. Siapapun yang menawari kerjasama lebih dahulu, dialah yang paling diuntungkan. Katakanlah kerjasamanya ditolak, ya sudah toh. Berarti kan saya jawabnya enak. Saya udah ngajak kerjasama nggak boleh kok, nggak ditolak kok. Iya. Kalau nanti ditanya cucu enak, tanya malaikat ya enak juga gitu. Saya sudah. Gitu. Tapi kalau saya ditawari istilahnya udah berlepas nih Mas. Udah lepas. Tapi tidurnya gitu. Jadi dalam hidup saya itu saya boleh melakukan apapun, tapi tidak boleh 3 prinsip nggak boleh hilang. Apa itu? Makan enak, tidur nyenyak, ke belakang dengan lega. Jadi saya akan lakukan apapun itu untuk membuat tidur saya nyenyak, ya, makan enak, ke belakang lega. Lah gerakin sonjo kayak begini, ya sudah lah, mau apa lagi. Jadi kalau saya mau dimintai pertanggungjawaban, alah sudah semua, udah 16 bulan. Masya Allah. Terus bisa berhenti. Nah ini ya jadi masalah, nggak bisa berhenti selama masih ada pandemi. Istilahnya Mas, itu apa, ember pahala jenengan tuh tambah lama tambah banyak, dan kita kan mudahnya ngelihat yang tampak ya, yang nggak tampak itu. Dan yang nggak tampak itu rasa hangat yang jenengan munculkan setiap kali ada kegiatan seperti ini, yang Mas Yanuar selalu dalam. Saya belajar satu hal sih dari Mas Yanuar, mengkritisi itu nggak perlu marah-marah gitu ya. Dan lembut tapi gini loh. Oh, gitu lah ya. Maksudnya kalau masih nggak kecolek juga ya wis ndablek gitu bahasanya ya. Dan malam ini kita juga kedatangan kawan-kawan yang lain, maka saya mau sapa juga. Izin ya Mas Yanuar, Mas Rim. Ya, di gerakan yang kami contoh dari Sonjo itu namanya Pulih Bersama. Di sana ada Pak DWD juga yang membantu untuk area sekitar, pokoknya bukan area sih, kegiatan yang terkait dengan ruang pulih. Ya, ruang pulih itu membangun shelter kawan-kawan. Ya, jadi kalau ada kawan-kawan di sini yang tahu ada tempat nganggur, bisa nyolek bosnya atau nyolek sepupunya yang ternyata konglomerat, ya, bisa kemudian berkabar lagi. Pak DWD kalau boleh berbagi nama kontaknya atau siapapun itu yang bisa dihubungi terkait dengan inisiatif ruang pulih. Tadi saya baru posting ya. Terus kedua ada teman pulih. Di sini ada Mas Sonson, ya, ada Manael dari CGV, kemudian ada Asta, ya. Teman pulih itu pemikirannya lebih long term, karena kami melihat pendampingan ini dibutuhkan bukan saja saat pandemi, tapi setelah itu. Ya, what to do habis ini, building confidence untuk kemudian kembali masuk ke dunia kerja atau bisnis, itu bisa dimunculkan di sini. Ya, jadi kalau boleh Asta, Mas Sonson, Manael juga berbagi
kontaknya, jadi bisa masuk. Oh, ada Wing juga di situ dan kawan-kawannya, dia memperkenalkan kami dengan kita dengan namanya Psikologimu. Ini juga mau diajukan ke Sonjo, Mas Trim. Oh, Ya, dia siap. punya platform para psikolog-psikolog yang mendonasikan waktunya untuk pendampingan, baik itu nakes ataupun mereka yang terpapar. Wing juga boleh share nomormu atau nomor Jono, ya silahkan. Gitu. Terakhir ada mobilisasi sumber daya. Nah, ini yang butuh. Ini yang jujur masih kami belum fungsikan secara optimal. Tapi ada Kang Regi, namun Kang Regi nggak bisa hadir di sini. Jadi nggak bisa ya saya sendiri juga gitu. Jadi kalau ada pemikiran soal ini boleh gitu ya. Malam ini basically misi utamanya adalah untuk berbagi bahwa kita keadaan genting dan pelik, tapi we're here, we're together gitu. Dan banyak yang bisa kita lakukan bersama. Mungkin ada yang mau berkomentar, bertanya langsung ke Prof. Rim. Prof. Rim boleh share nggak yang hari Minggu nanti binteknya itu kalau ada iya, bannernya? nanti ini belum jadi. Tapi belum jadi, ya? nanti hari Minggu itu jam 7. Jam 19.00. Mohon maaf karena kalau bintek itu kami menyesuaikan narasumbernya ya. Ya, jadi jam 19.00 hari Minggu itu nanti bintek untuk shelter. Masya Allah. Ini udah teman-teman silakan ya, yang nama-nama yang ada di sini silakan boleh dicolek mana yang kira-kira kawan-kawan paling relevan, boleh langsung kontak. Sekarang ada yang mau berkomentar, bercerita atau menyampaikan opini, pendapat, kesan, oh ternyata gitu. Mas Iwan mungkin yang dari tadi gantengnya nggak ketulungan itu kayak lagi di bintang. Mas Iwan ini penggerak anak-anak muda di Bank Indonesia, Prof. Rim dan Prof. Yanuar. Ya, jadi BI itu ada namanya BI Millennials. Ini pemimpinnya millennials yang tidak akan pernah beranjak dari kemilenialannya. Jadi nggak peduli beliau usia berapa, akan selalu milenial. Mas Iwan silakan, Mas. Terima kasih, Coach. Prof. Rim, makasih banyak nih. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, nggak ketemu lama ya. Kenal juga, dunia emang sempit ya, Masya Allah. Teman-teman BI banyak kenal. Iya, dulu dari Surabaya, saya di Fintech itu kalau ini sama Prof. Rim terus gitu. Prof. Yanuar juga makasih, saya muridnya Romo Heri di STF. Saya tadi sama tuh S1, S2 ekonomi, akhirnya menemukan bahwa ekonomi itu ternyata tercerabut dari akarnya, jadi kembalilah ke filsafat. Jadi masuk saya S3-nya di STF sama Romo Heri. Sudah selesai toh, Mas? Sudah, kemarin pas terakhir saya bimbingan Romo Heri terakhir sebelum beliau pulang. Jadi ya ampun. Iya. Tapi itu menarik, jadi mengenai tadi yang mengenai ekonomi dan kesehatan itu, kalau yang Prof. Yanuar katakan selalu itu bukan masalah dikotomi. Itu kalau kita bilang ekonomi atau kesehatan, pasti masalahnya kita terjebak ke dalam dualisme kalau kata Prof. Yanuar. Karena ekonomi dan kesehatan itu nggak bisa dipisahkan gitu. Itu adalah internal contradiction kalau Marx katakan yang selalu ada. Jadi memang saya di Bank Indonesia, tapi Prof. Yanuar juga tahu bagaimana di pemerintah tuh sulitnya dalam memilih ini semua. Jadi malam ini kita semua dicerahkan oleh Prof. Rim dan Prof. Yanuar betapa memang kondisi kita ini nggak mudah buat pemerintah, tetapi memang juga harus ada dukungan. Jadi jangan-jangan Prof, kalau saya pikir selain tadi saya diajak sama kawan anak-anak milenial juga, mereka bikin gerakan PEN juga, selain pemulihan ekonomi nasional, mereka bikin pemulihan empati nasional gitu. Pemulihan empati. Iya, jadi jangan-jangan memang kalau kapasitas negara itu tidak ini, ya bagaimana dengan kapasitas masyarakatnya gitu. Karena yang dilakukan oleh Sonjo di sini merupakan suatu pencerahan. Mungkin itu salah satu hal itu yang bisa yang mungkin ada pencerahan lagi dari profesor-profesor di sini. Karena kalau minggu lalu kita lihat Italia lawan Inggris, Wembley begitu penuhnya, terus pertandingan Piala Eropa begitu penuhnya gitu kan, ini luar biasa. Kan perbedaannya tahun lalu tahun 2020 ketika pandemi pertama itu negara maju kehantam semua kan. Tapi di 2021 keadaan berbalik. Negara majunya sudah beres, second wave-nya baru terjadi di negara-negara berkembang yang padat seperti kita gitu. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa disampaikan gitu. Gitu kira-kira, Coach. Makasih banyak atas waktunya dan juga pencerahannya Profesor Yanuar. Makasih.
Mas Iwan, kawan-kawan yang lagi mau menggerakkan pemulihan empati nasional itu boleh dong dicolek ya, jadi kerja bareng Ya. dipulih bersama ya, nanti Oh, kita siap, siap. berkabar japri-japrian ya. Siap, Ya, siap. why not? Let's do that. Gitu. Siap. Anybody? Aku baru lihat ada Mbak Hani juga. Mbak Hani itu pentolan juga ya. Ya, kita menyebutnya Mbak Hani Trupak Tungtung namanya. Kenapa disebut Hani Trupak Tungtung ya? Lihat aja yang pekan lalu ikutan tuh pasti ngerti ya. Gitu, karena pandemi ternyata membantu beliau untuk sholatnya jadi lebih khusyuk katanya. Ya Mbak Hani, kalau mau komentar, mau any thoughts you want to share silahkan. Atau Mbak Ratih, biar nggak didominasi laki melulu ini dari tadi mulai. Mungkin saya boleh, Coach Reni. Silakan. Bapak-bapak semua, ini senior saya semua, saya juga lulusan UGM, Prof. Rim dan Prof. Yanuar, tapi saya UGM-nya di S2 di Tebet. Sekarang saya ngambil S2 lagi di UI, akuntansi, sama di STF juga, Pak Junanto Herdiawan, filsafat. Jadi cita-cita saya sama, sudah lama berkecimpung di dunia kapitalis, saya cita-citanya pengen mendalami filsafat bisnis gitu, gimana kita bikin bisnis yang nggak kapitalis. Semester berapa di STF? Baru mulai, karena sama berbarengan ngambil akuntansi S2 lagi, udah semester 2. Oke, nanti semester depan ketemu saya. Wih. Mungkin saya mau sharing sedikit aja, kalau tadi bicaranya adalah peperangan itu logistik, saya bergeraknya di bidang logistik, Prof. Ibu sekalian. Jadi Pasar Jaya itu sudah mendapat penugasan 2 kali ya. Yang pertama itu adalah penyaluran bansos di DKI, dan yang sekarang ini ada yang menarik, yang memang kalau menurut saya operasi senyap ya dari gubernur. Jadi kita baru mendapatkan penugasan untuk penyaluran, disebutnya adalah buffer stock. Jadi arahan dari gubernur DKI adalah bahwa sekarang ini kan banyak yang isoman, atau ada beberapa kelurahan, RT RW yang memang lockdown parsial, dan itu harus dipastikan mereka makannya nggak kurang. Jadi Pemprov DKI menunjuk Pasar Jaya itu melalui Dinsos, Dinas Sosialnya DKI, itu kita sebagai penyalur barang-barang bulky, misalnya adalah Indomie gitu ya, beras, kemudian sarden gitu kan, kita salurkan ke gudang Dinsos. Nanti Dinsos yang akan menyalurkan ke kelurahan-kelurahan untuk mensuplai RT-RT, kelurahan-kelurahan yang memang lockdown parsial. Jadi jangan sampai pesan gubernur itu mereka kelaparan. Jadi sesimpel itu. Nah, memang catatan saya adalah sebenarnya kalau dilihat-lihat kebijakan itu sudah cukup komprehensif. Tapi kalau yang saya lihat, kenapa kok eksekusinya yang sangat kurang. Jadi dari sisi kebijakan itu turun ke bawahnya itu, kalau saya mikirnya mestinya kita tuh kalau mau sempurna tuh seperti fraktal. Fraktal itu dari gede, kecil tuh sama semuanya. Dari atas sampai ke bagian paling kecil tuh harusnya sama movementnya gitu. Kalau ini kan enggak. Di atas sudah digambarkan sedemikian oke, tapi begitu dieksekusi di lapangan, misal kayak kita menyalurkan paket bulky ya, itu banyak sekali masalah. Ya either masalah salah perencanaan, yang harusnya misalnya udah direncanakan sebelum stoknya out, itu di order kapan, ini ordernya telat, terus ada teriak-teriak di kelurahan yang nggak kebagian, dan seterusnya lah. Jadi masalah-masalah menurut saya kurang profesional. Jadi mulai dari perencanaannya, kemudian eksekusinya, sehingga nggak kedengeran gaungnya, yang kedengeran cuma komplainnya aja. Nah, sementara kalau di kita, manajemen kepemerintahan ini menurut saya itu benar tadi. Jadi kita tuh nggak punya satu instruksi yang solid. Ketika nanti ada komentar netizen misalnya, atau komplain masyarakat, itu langsung akan merubah kebijakan. Padahal kalau reaktif ya Mbak Ratih ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali orang pintar di negara kita gitu ya, dan kebijakannya juga bagus, tapi ya tadi nggak solid, kemudian mulai dari perencanaan sampai ke eksekusinya tuh nggak oke. Makanya tadi saya sangat salut ya dengan Prof. Rim, ternyata kok bisa gitu ya, hanya segelintir mulanya akhirnya bisa menjadi besar gitu yang Sonjo tadi. Padahal kita ya, tapi handphonenya itu dia nggak pernah dingin, Mbak. Panas terus handphonenya itu. Ya 24 itu untuk Sonjo aja, ya. Ada yang lain tuh kira-kira 78 lah grupnya. Jadi dia mewakafkan waktunya, Mbak Ratih. Betul. Memang kalau saya adore sekali nih kedua Prof ini, mudah-mudahan nanti bisa saya tularkan ke lingkungan sekitar saya ya, karena saya pikir sebenarnya arahnya udah bagus sekali gitu ya, tinggal gimana sih kita mengeksekusinya gitu, benar-benar profesional. Kayak di China gitu ya, di Wuhan waktu itu, mereka benar-benar tertutup dari dunia luar, tapi di dalamnya benar-benar solid gitu, eksekusinya bagus, sehingga kan mungkin cepat kali recover-nya. Kalau kita tuh terlalu banyak
terlalu banyak komentar kali ya, di luaran itu kurang bergerak ya. Tapi ya itu akhirnya nggak kelihatan gitu, nggak kafah lah ibaratnya, padahal udah di desain sedemikian. Mungkin itu aja komentar dari saya, Coach Rene dan Prof semuanya. Makasih. Saya menyesal memberikan kesempatan ke Mbak Ratih, jadi kelihatan kita laki-laki ini nggak berguna dan inferior dibandingkan perempuan ya. Tapi memang sejatinya seperti itu. Bahkan 2 profesor pun saya nggak yakin bisa mengimbangi Mbak Ratih. Ya. Tapi any thoughts, Prof? Silahkan. Oke, jadi gini. Mengapa sih carut-marutnya seperti itu ya, gitu ya, dari sisi eksekusi gitu. Balik lagi, masuk ke 1 dari 10 prinsip ekonomi, prinsip ilmu ekonomi. Apa itu? Perilaku individu itu sensitif terhadap insentif. Itu Anda mau gulung kuming seperti apa? Itu hukum besi. Salah membuat insentif sistem. Artinya insentif sistem itu ada insentif dan disinsentif. Maka perilakunya salah. Kenapa kemudian kalau ya kebetulan saya dan Mas Yanuar pernah kerja di luar negeri, sama-sama kerja di Inggris gitu ya, itu orang bisa fokus kerja itu. Mengapa bisa fokus? Karena sistem insentifnya benar. Apakah di Inggris itu kalau Anda bekerja itu kemudian Anda akan jadi, istilahnya orang Jawa, sugih blegedu? Enggak. Anda enggak akan jadi kaya raya, enggak. Tapi Anda akan memiliki apa yang disebut dengan quality of life yang bagus. Bagaimana cara penggajiannya? Single salary system. Gaji itu ya sekali. Tapi kemudian itu mencukupi. Apakah saya punya mobil? Enggak punya mobil. Kerja 4 tahun, 5 tahun itu ya nggak punya mobil, pakai public transport gitu. Tapi hidup saya begitu jam Jumat sore, ya sudah. Full itu untuk anak istri saya, untuk sampai minggu pagi, ya, minggu malam gitu ya. Nah, mengapa seperti itu? Karena sistemnya kemudian apa KPI-nya apa? Outcome. Indonesia apa? Penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran itu apa sih? Input. Lo input dipakai untuk key performance indicator itu ada teorinya? Nggak ada. Dan yang jadi masalah itu adalah semakin banyak menyerap dana, menyerap uang itu take home pay-nya naik. Ini yang paling tidak rasional dan itu selalu menjadi soal ujian di mata kuliah game teori yang saya ajarkan. Nah, di Indonesia itu di sektor publik itu sistem penggajiannya itu 3. Beda-beda. Makanya kemudian kalau di Indonesia itu ada silo-silo, ya karena sistem penggajiannya yang nggak benar. Pertanyaannya, kenapa dari dulu tidak pernah didiskusikan masalah ini? Itu loh yang jadi masalah. Nah, sekarang balik. Lah kok Sonjo bisa? Nah, di Sonjo itu adanya KPI-nya apa? Outcome. Ada penyerapan anggaran. Lah nggak ada, wong dananya 0. Ya. Jadi siapapun yang bergabung di Sonjo itu punya niat yang sama. Berkontribusi. Nah, ya, posisinya tangan di sini. Bukan begini. Ini begini. Memberi dan menciptakan outcome. Tanpa ada penyerapan anggaran. Itu sebabnya kemudian, karena ini bicaranya outcome, tanpa ada penyerapan anggaran, koordinasi gampang. Ada silo, tidak ada silo. Setiap saat kita bisa melakukan, kita bisa mengundang yang namanya rapat darurat. Tanya kan Mas ya, berapa kali ikut rapat darurat Sonjo? Oksigen kurang aja kita, ayo rapat darurat gitu. Hari Minggu itu, ayo rapat darurat gitu. Itu jam 10 pagi kemudian siap. Jam 1.30 kita rapat. Pertanyaannya, kami punya apa? Ya nggak punya apa-apa. Cuma kami kan punya koneksi kan gitu. Ini siapa yang punya koneksi? Oh ini coba aku hubungi, aku kenal dengan direktur ini. Aku coba hubungi dengan direktur ini. Kemudian kita dari tahu, oh ini tahu ternyata proses bisnis di oksigen itu kayak begini. Hal yang sama sekali, nun sewu ya. Saya hidup 52 tahun ini, belum seumur-umur nggak pernah masuk yang namanya oksigen, Mas. Boleh di-share, Prof. Menarik findingnya yang kemarin itu, yang peliknya oksigen itu, kalau kawan-kawan di situ belum tahu. Dan sebagainya. Sekarang ini ngurusi apa? Peti mati. Pernah mikirin? Enggak. Ya tapi kita urusin. Nanti kalau kita kesulitan peti mati, rapat darurat Sonjo. Kantong jenazah, ya begitu juga, gitu kan. Tapi kan kemudian sama, semua orang memikirkan hal yang sama. Outcome. Ini loh yang sebenarnya tidak ada di negeri ini, dari sistem kita.
Monggo Mas Yanuar, ini lebih paham beliau. Hanya menambahkanlah saja tadi yang Mas Rimawan sampaikan tadi, dan ini refleksi saya, Mas Rene dan teman-teman. Tadi Mbak Ratih tadi bicara mengenai perbedaan logika sedikit bekerja antara pemerintah. Tadi Mas Rimawan mengatakan dan sangat jelas tadi, outcome yang lebih penting. Sayangnya Mbak, refleksi saya di pemerintahan, saya beruntung. Saya nggak tahu beruntung atau tidak, tapi saya namanya beruntung. Selalu sesuatu hal itu bagi saya yang lihatnya positifnya. Saya beruntung bekerja 7 tahun di istana dengan 2 presiden dan 4 kepala staf, dari Pak Kuntoro, Pak Luhut, Pak Teten, sampai Pak Muldoko. Yang saya pelajari, dan pelajaran ini menurut saya sendiri, ketika saya refleksikan, itu cukup menyesakkan sebenarnya adalah pemerintah itu ternyata tidak bekerja dengan outcome. Pemerintah bekerja dengan output, malah mungkin input tadi yang Mas Rimawan sampaikan. Jadi kalau kita bicara misalnya angka ibu mati karena melahirkan, maternal mortality, itu kan outcome. Pemerintah nggak bisa, bekerjanya output. Berapa jumlah puskesmas, berapa jumlah kelahiran yang harus ada di vaskes, berapa jumlah dokter, berapa, dan seterusnya. Kalau kita bicara ketahanan pangan, itu outcome. Tapi pemerintah bekerja dengan output. Berapa sawah baru yang dicetak, berapa waduk, berapa panjang irigasi. 7 tahun saya bekerja. Dan pendekatan yang tadi Mas Rimawan sampaikan tadi, pendekatan silo itu, ya memang begitulah cara pemerintah bekerja. Saya punya cerita ini, Mas Rene udah bosan dengar cerita ini, Mas Rimawan juga ceritakan ke teman-teman. Lalu, tahun 2016-2015 itu saya ditugaskan untuk mengevaluasi salah satu program pangannya Pak Jokowi. Saya ngecek Kementerian PU. Sudah bangun waduk? Sudah, tik hijau. Kan pakai sistem monef gitu. Oh, sudah bangun waduk. Irigasi tingkat pertama sudah. Sudah nyetak sawah? Saya tanya ke Kementerian Pertanian. Sudah. Kok nggak ada perubahan ya di provinsi itu? Kira-kira di daerah itu. Saya ke lapangan. Mbak Ratih, jarak antara waduk dengan sawah 60 km. Ya udah habis airnya di jalan toh. Gimana Anda mengalirkan air? Laporan itu lengkap dengan koordinat waduk dan sawahnya saya berikan ke Presiden. Musrenbang tahun 2016. Gubernurnya digrill sama Pak Jokowi dari mimbar. Dia tunjukkan slide saya. Pak Gubernur tahu nggak? Pak Gubernur membangun waduk dan sawah yang jaraknya 60 km. Kebayang nggak, Mbak? Tapi begitu pemerintah, kalau dicek indikatornya sudah, maka tadi Mas Rimawan bilang kan, kalau indikatornya penyerapan anggaran, ya celaka kita. Nah, saya kira ini yang mesti kita hindari nanti, Mas Rene. Kalau ruang pulih ini kita dorong, kita jalankan dengan teman-teman ini. Karena akan penting sekali, mulai dari apa yang kita kerjakan ini, indikatornya bukan berapa banyak yang kita spend, berapa banyak, tapi hasilnya apa yang sudah kita. Karena itu penting sekali yang tadi Mas Rimawan sampaikan tadi, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan. Ini kita butuh ini shelter konkret. Oke, kita butuh shelter di Ancol. Yang dibutuhkan apa? Alatnya apa yang dibutuhkan? Ada yang mengerjakan itu. Langsung di-share. Siapa yang bisa? Langsung komitmen. Saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Dan itu udah. Kita nggak usah jual mahal dalam pengertian orang membantu apapun diterima. Karena menurut saya itu penting. Solidaritas itu perlu dibangun. Kedua yang tadi Mas Im bilang tadi, tidur nyenyak, makan enak, ke belakang lega tadi. Kalau saya itu tadi Mas Iwan bilang guru kami sudah almarhum sekarang karena beliau gerah meninggal itu dulu ngajari saya gini. Kalau kita bekerja keras, Mas Rene, dan sudah bekerja apa yang terbaik bisa kita kerjakan, totalitas bekerja. Malam hari sebelum tidur itu doanya enak dan singkat saja. Dia ngajari saya gini, Tuhan, saya sudah bekerja keras hari ini. Saya ngantuk mau tidur. Sekarang giliran. Amin, tidur. Tenang, Mas. Udah bekerja, bagi tugas sama Tuhan. Pas kita Tuhan udah. Itu bagi saya ya Mas ya, sense rewarding tadi itu bukan soal karena saya berbuat baik atau apa, tidak, Mas. Tapi justru karena kita sudah mencoba yang terbaik
apa yang kita bisa. Bukan soal besar kecilnya gelas, tapi penuh nggak? Udah itu aja. Kalau saya kok sharingnya itu aja. Langsung kayak diguyur air dingin, Masya Allah. Terima kasih Prof. Yanuar, Prof. Rim yang lagi ke ruangan lain. Saya yakin udah banyak yang butuh diopeni sama beliau. Kawan-kawan, terima kasih terus bergabung sampai malam ini. Ya 3 huruf tadi ya jadinya kemauan ya. Mau diapakan setelah mendengar informasi ini, menjadi bahan pikiran yang menarik. Wah, saya jadi tahu ini itu, atau kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu supaya nanti kalau ditanya cucu, ditanya malaikat, apalagi ditanya Kanjeng Gusti Allah, bisa menjawab dengan lugas. Gitu. Apa yang kita bisa lakukan, dan malam ini anggap sebagai undangan, invitation untuk Anda bisa lakukan sesuatu, untuk Anda bisa bergerak dari sini ya. Nomor-nomor sudah diberikan, it's your choice. Apapun yang mau dilakukan, jangan terbebani oleh apa yang harus dilakukan nanti, tapi paling tidak kepedulian untuk mute, Mas. Jadi mute, Mas. Mas Rene mute sendiri. Iya, kayaknya aku kayaknya kalau udah mulai egonya bicara nih, komputernya secara khusus mengenali itu. Jadi aku di mute. Ya. Jadi udah ada sistem namanya SKE, Mas, sistem kendali ego. Dan tadi aku ngobrol sama satu orang ya, bijak banget sih temennya Pak DWD. Saya cuma nanya ya, kayaknya kok susah banget ya kalau ngelihat problem di Republik ini tuh kadang-kadang suka ngenes gitu ya kalau denger. Dan kayaknya kayak jauh banget yang bisa kita lakukan tuh kayak kecil banget. Terus saya cuma nanya, jadi gimana ya caranya ya supaya, kan yang namanya politik kan juga kayaknya ngangkat ego gitu. Sementara kita semua berhadapan dengan orang-orang yang fokusnya pada egonya. Ini saya cuma mau berbagi aja sih. Jawaban beliau ini cuma simple. Dia bilang gini, it is a complicated thing dealing dengan ego. Ya. Tapi beberapa prinsip yang perlu dipegang, makanya saya ingin share sama kawan-kawan di sini. Ya, beliau bilang pertama, prinsipnya bersiap itu boleh, tapi jangan sampai ingin. Kedua itu terpanggil itu harus, tapi jangan umbar ambisi. Gitu. Kita nggak tahu hati orang. Yang bisa menjaga adalah perjalanan rekam jejak. Dan nggak ada yang bisa menggaransi apa yang ada di hati orang. Namun satu hal yang bisa dipastikan, you are your surrounding. Jadi Anda tuh jalan sama siapa? Anda itu teman-temannya kayak siapa? Ya Alhamdulillah malam ini kita bisa mengatakan kita berteman dengan 2 orang profesor yang nggak suka disebut profesor. Ya. Namanya Rimawan dan Yanuar gitu. So hopefully ini jadi cara kita untuk bisa melakukan sesuatu bersama untuk bangsa ini. Di akhir kata kita nggak tahu pekan depan bisa ketemu lagi, ngobrol lagi atau enggak. Ya, tapi paling tidak sudah diingatkan oleh Prof. Rim, selama masih ada nafas, bahasanya kalau orang sufi itu mastatoktum katanya Pak Prof. Rim. Ya, lakukan sesuatu sampai kehabisan nafas atau nafasnya dihentikan. Nah, pilihannya itu aja. Gitu. Dan malam ini kami beruntung sudah bisa memperoleh siraman rohani, siraman akal dari bapak-bapak berdua. Seperti kebiasaan di kelompok ini, izinkan kami untuk mendoakan Mas Yanuar, Mas Rimawan, ya, karena ini malam yang baik, malam yang mustajabah, besok hari baik, hari Jumat. Kami doakan agar usianya panjang, agar senantiasa diberi keberkahan. Keberkahan itu the goodness within yang memancar kepada sekelilingnya. Dan Republik ini akan selalu lebih baik kalau dikawal oleh orang-orang yang nggak cuman sadar, tapi juga mawas dan welas. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Kita pas selesai jam 21.30. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain atau keinginan untuk berkontribusi bisa komen di yang lain lah ya, nomor-nomor yang ada di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.